Ini adalah HP foldable tertipis di dunia saat ini. Akhirnya gue ganti handphone setelah hampir 3 tahun gak ganti-ganti handphone. Karena HP lama itu port chargernya rusak. Ya kan, ke service center ternyata barangnya nggak ada, mesti inden. Akhirnya gue ganti handphone lagi. Dah, ketika gue ganti handphone, di Borneo 360 kemana gue ngeliling Kalimantan, agak kecewa sih. Sinyalnya jelek sama yang kedua itu GPS-nya suka nyasar. Nah, terus gue udah mulai tuh riset. Karena kemarin tuh risetnya gue nggak terlalu dalam ya. Gue sekarang coba riset lebih dalam, lihat video luar negeri, dalam negeri, dan akhirnya gue memutuskan untuk ganti HP yang ternyata masuk Indonesia. Gue bersyukur banget karena yang review yang gue jadiin patokan buat bikin video ini, namanya DetectChamp, itu dia kecewa karena HP-nya nggak masuk ke negaranya dia, nggak masuk ke Eropa. Ini Oppo Find N5 masuk ke Indonesia dan harganya masih di bawah 30 juta. Dan ini adalah foldable pertama gue, karena gue selama ini tuh pengen ganti foldable tapi gue ragu-ragu dan ragu. Akhirnya ketika gue ngeliat Oppo Find N5 ini, gue yakin buat pindah ke foldable. Nanti gue ceritain seperti apa. Nah, kita sambil jalan aja, karena gue lagi ada kerjaan. Let's go. Gue tuh dulu nge-review handphone ya, waktu sebelum COVID. Tapi abis itu gue ngerasa capek sih, karena gue kalau nge-review handphone itu bener-bener HP-nya gue pakai sebagai daily driver. Jadi setiap seminggu sekali gue ganti handphone. Dan kalau handphone yang nggak suka gitu, nggak enak dipakainya, itu bikin males sih. Makanya ketika gue sekarang mau ganti handphone, kemarin gue tuh yang pertama ganti itu nggak banyak riset. Yang ini bener-bener gue banyak riset. Dan gue sebelum video ini tayang, gue emang udah pakai dulu waktu ke Shanghai Auto Show kemarin. Jadi si Oppo Find N5 ini udah kita pakai buat review mobil, buat macem-macem, bikin video, Instagram, dan kawan-kawannya. Dan di video kali ini, gue juga nggak pengen terlalu teknis ngomongin benchmark dan kawan-kawan, karena itu udah banyak di channel-channel lain. Apalagi ketika gue nonton di channel lain, ini adalah HP foldable tertipis di dunia saat ini. Udah itu dia juga ringan, dan kalau kita bandingin sama HP biasa yang bar phone, itu ketebalannya sama beratnya itu nggak jauh beda. Bahkan dibandingkan dengan iPhone-nya istri gue, dia lebih tipis. Nggak cuma itu aja, ketika dipakai buat kerja dan gaming, DetectChamp itu bilang dia yang paling adem dibandingkan dengan yang lain. Dan baterainya HP setipis ini bisa 5600 mAh, dan dia adalah foldable yang paling besar baterainya di Indonesia. Kalau di luar ada yang 5700, lebih gede 100, tapi pas dites ternyata lebih hemat, ini baterainya sampai 1 jam lebih. Jadi memang percuma juga kalau baterainya gede tapi nggak didukung sama OS yang bagus dan chipset yang bagus juga. Nah, dia tuh pakai Snapdragon 8 Elite dan pakai ColorOS yang menurut gua ya itu sangat efisien sekali. Karena selama gua di Shanghai, gua sama sekali nggak pakai power bank. Power bank gua nganggur selama di sana, ya. Dan kalau kalian pikir, wah kalau misalkan baterainya pakai teknologi baru, dia kan pakai namanya silikon karbon ya. Jadi baterai itu tipis sekali. Berarti ngecasnya nggak kenceng dong. Xiao bilang ngecasnya dia pakai kepala charger 80 watt, dan waktu kita buka unboxingnya, dia udah dapat kepala charger sama kabel chargernya dan dapat casing. Jadi Oppo itu nggak pelit, kita dapat casing langsung dari sananya, dan casingnya itu bukan casing silikon bening yang murah, enggak. Ini ada kulitnya di bagian belakang ya, sama dalamnya ini dikasih bludru, dan kalau kita pasang dia itu magnetik. Tuh, keren banget. Udah gitu, harganya 27.999.000. Ya, kelihatannya mahal ya, tapi menurut gua dengan HP foldable kayak gini, itu sangat menarik. Ditambah kita juga dapat gratis ini, Oppo Watch X2 senilai 5.999.000 atau 6 juta rupiah. Jadi ya HP-nya tinggal 22 juta. Ya, let's go, kita jalan. Jadi gue dari dulu sebenarnya pengen foldable phone ya. Kenapa? Karena foldable phone itu perbedaan teknologi itu kerasa beda jauh gitu sama HP bar biasa gitu. Dari generasi ke generasi itu kayak perbedaan itu signifikan. Dan ada satu hal yang ngebuat gue
maju mundur karena biasanya foldable phone itu layar depannya itu kecil dan rasionya itu kayak beda gitu sama HP-HP biasa. Nah, yang ini itu beda. Jadi, dia itu layarnya 6,6 inci di bagian depannya. Udah gitu, rasionya itu 20,7 banding 9. Jadi hampir sama kayak barphone biasa. Alhasil, pas kita lagi nggak butuh layar besar, pakai layar depannya aja itu udah cukup gitu. Jadi kalau gue lihat teman-teman gue itu yang pakai foldable phone, kenapa dia sering buka? Karena layar depannya itu nggak nyaman, buat ngetik nggak nyaman, terlalu sempit gitu, terlalu kecil, ya kan? Terus juga buat ngeliat foto, bikin Instagram dan kawan-kawan itu, baca WhatsApp nggak nyaman karena layarnya terlalu gepeng gitu loh. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita bisa pakai layar depannya secara normal-normal aja, dan kalau misalkan di bawah terik matahari, ini bagus banget sih. Dia bisa sampai 2400 nits. Jadi kalau misalkan HP lain tuh di bawah matahari suka gelap gitu kan, susah kelihatan, harus ditutupin atau masukin ke dalam jaket gitu ya. Ini tuh nggak perlu. Nah, terus kalau misalkan kita butuh layar dalamnya, ini juga besar sekali ya. Jadi dia 8,12 inci, dan ketika kita butuh layar besarnya ya, kita tuh butuh emang karena kita pengen, bukan karena kita nggak nyaman dengan layar depannya. Udah gitu, dipakai di bawah terik matahari juga, itu layarnya bagus. Nggak seperti layar depan 2400, tapi ini bisa sampai 2100. Dan itu sudah lebih dari cukup, jadi di bawah sinar terik matahari, layar dalamnya itu juga bagus. Dan ukurannya pun juga besar, 8,12 inci. Enak buat multitasking, terutama buat gue yang suka ngedit video ya. Ngeditnya beda sih ya, jadi video preview ya kan, gua cek, terus nanti di detik-detik keberapa ada revisi, nanti gua ketik di notes atau di WhatsApp, tinggal gua kirim, nanti gua lihat hasil revisinya lagi seperti apa. Jadi gue punya editor, ada di Jakarta, ada di Klaten ya, jadi makanya kita tuh pekerjaan itu udah 80% lebih itu di handphone. Apalagi semenjak punya foldable phone kayak gini, gua jadi jarang buka laptop. Even waktu kita ke Shanghai kemarin, kita bawa laptop itu sama sekali nggak kepake. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di laptop itu sudah sama nyamannya seperti di foldable phone ini. Jadi kayak ngubah cara kita gunain gadget sih. Dan menurut gua kalau misalkan kita beli external keyboard sama external mouse yang pakai Bluetooth dikonekin, itu kayak udah bisa menggantikan laptop atau tablet gak sih? Kalau gue sih ngerasa udah bisa ya. Makanya abis ini gue kayaknya mau beli external keyboard. Kalau mouse sudah ada, pakai punya yang kemarin aja. Tapi sebenarnya yang paling bikin firm banget buat pindah itu, karena HP kalau kita pakai sebagai daily driver kan ada aja ya, entah jatuh lah, kegores lah, kepentok. Nah, HP foldable phone-nya Oppo Find N5 ini dia sudah tersertifikasi IPX6, 8, dan IPX9 sekaligus. Artinya, barphone aja yang bukan foldable itu nggak semuanya punya sertifikasi tersebut. Jadi HP ini sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan HP barphone yang kita kenal. Udah gitu layarnya, jadi sebelum Oppo Find N5 itu ada Oppo Find N3 ya. Dia pakai Corning Gorilla Glass Victus yang paling kuat. Nah, untuk yang N5 ini, Oppo bikin layar sendiri, namanya Nano Ultra Thin, di mana katanya lebih tahan terhadap goresan itu sampai 20% dibanding yang sebelumnya, dan 70% lebih kuat terhadap benturan. Jadi kuat sekali sepertinya HP ini, tapi kita nggak akan ngetes jatuh ya. Sayang orang kita mau pakai daily drive. Udah gitu baiknya Oppo ya, udah dikasih layar super kuat, tetap dikasih screen protector. Jadi kalau misalkan kegores ya, yang kena gores duluan itu bukan layarnya, tapi si protektornya itu, dan bisa langsung kita ganti. Terus pas kita buka dalamnya, dia tuh kayak ada lapisan anti goresnya seperti foldable pada umumnya. Tapi kalau di dalam ini itu jangan dilepas ya, karena itu adalah satu kesatuan dari layarnya biar dia bisa fleksibel. Tapi yang gue paling suka adalah cheese-nya ini ya. Ini dibandingkan dengan HP foldable yang pernah gue coba sebelumnya, ini yang paling hampir nggak kelihatan. Apalagi kalau dia pakai buat nonton, buat lihat foto, itu bener-bener kayak rata aja gitu. Keren ya. Dan kalau ngomong soal HP lipat, itu kan yang paling ngeri adalah lipatannya ya. Ini kuat apa enggak? Jadi kemarin waktu lagi launchingnya, itu Oppo sih emang rada-rada gila ya. Ini HP
Ini lipatannya buat nunjukin bahwa dia kuat ya. Itu dikasih strap, terus dikasih beban, ada gong 20 kilo, ada koper, bahkan sampai dijadiin ayunan buat orang untuk menunjukkan seberapa kuat si hinge-nya ini. Dan hinge-nya sendiri sama Oppo itu udah dites sampai 100.000 kali, dan hinge-nya, layarnya itu punya kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan model-model foldable sebelumnya. Itu sih yang bikin yakin sih, karena gue pakai HP ini pasti nggak cuma setahun, bisa 2 tahun, atau mungkin kalau misalkan nggak rusak-rusak bisa 3 tahun atau 4 tahun. Udah males yang namanya ganti-ganti HP. Apalagi ketika udah biasa pakai foldable kayak gini, ada beberapa kayak kegiatan yang misalkan nih, gue kayak pas ngapusin komen judi online gitu ya, di YouTube itu lebih enak pakai ini. Buka spreadsheet itu juga lebih enak pakai ini, dan buat nonton pun itu juga enak. Dan yang lucunya adalah ini HP setipis ini dia punya speaker stereo atas bawah. Suaranya itu sama kayak flagship pada umumnya. Maksudnya kalau HP tebel gitu ya, suara segini tuh nggak kenceng-kenceng banget, nggak wah banget ya. Tapi untuk setipis ini dia punya stereo atas bawah itu bagus. Dan kalau kita nelpon biasa ya, di sini tuh ada garis sedikit, tapi kalau misalkan kita pakai seperti ini, itu lebih enak kita pakainya begini, karena dia tetap suaranya dari atas sini ya, bukan dari depan ke sini ya. Ini cuma dikasih hole sedikit aja, lubang buat suara itu bisa ke depan. Dan kalau misalkan kita nelpon, ada juga namanya AI Call Summary. Jadi pas kita nelpon, kita nyalain AI Call Summary-nya, dia nanti bisa langsung ngetranskrip dan menyimpulkan apa hasil percakapan tadi. Kalau misalkan ada yang perlu kita kerjakan, dia langsung bisa masukin ke to-do list. Keren ya. Dan kalau misalkan gue dapat email ada launching mobil baru gitu kan, itu kan pasti ada PDF-nya kan. Nah, kalau kita malas baca, dia ada AI dokumen, bisa langsung nge-summarize apa tuh isinya ya. Dan juga ada AI eraser, kalau misalkan kita foto ada pengen kita hapus itu bisa. Terus ada AI translator juga. Waktu kemarin kita ke Shanghai itu kepake banget buat penerjemah ya. Dan ada AI link boost. Katanya dia menggunakan AI untuk mendapatkan sinyal yang bagus ya. Tapi memang di HP ini sering banget dapat 4G plus yang sinyal itu penuh terus gitu. Jadi emang sinyalnya nggak cuma bagus, tapi bagus banget. Mungkin ini adalah HP dengan sinyal terbaik yang pernah gue pakai gitu. Jadi bukan gimmick, tapi emang sinyalnya bagus beneran. Buat internetan cepet, buat telepon juga clear ya. Kemudian gimana soal kameranya ya? Gue kalau pakai HP, kamera itu harus bagus sekali. Kenapa? Karena sekarang kita itu udah nggak pakai kamera mirrorless lagi. Semua foto buat sosmed apa segala macem itu semuanya pakai HP. Dan seperti biasa, flagship dengan kamera Hasselblad tentu saja hasilnya bagus sekali. Di malam hari, gambarnya bagus. Kita buat ngezoom aja, dari jauh seperti ini, kita bisa ngelihat plat nomor mobil. Ini gelap banget aslinya, tapi lihat dong, bisa bagus banget kan? Dan yang paling gua suka, kalau kita bikin video pakai kamera selfie, itu kan biasanya kamera depan pasti hasilnya nggak akan sebagus kamera belakang. Tapi karena dia punya layar di bagian depannya, ya kita bisa foto seperti ini. Tek, pencet yang ini, udah. Kita bisa bikin video dengan cara seperti ini, dan hasilnya bagus banget. Habis ini kita kemana, Om? Kita mau main air dulu, mau nyoba tes banjir. Tes banjir. Emang kalau mobil tuh harus kena tes banjir gitu, Om? Indonesia banget, Indonesia tuh harus tahan banjir mobil itu. Sebenarnya lebih buat nunjukin ini sih, yang plug-in hybridnya kan dia listrik kan? Iya. Ada listriknya, Iya. nah itu kena air aman nggak? Ya aman lah. Makanya kita coba, ntar ajak cewek-cewek dulu. Jadi kita bisa bikin video selfie dengan kamera utama. Jadi kualitasnya nggak berkurang dan ternyata suaranya juga bagus. Tapi kalau kita lihat kamera depannya, menurut gue sih udah lebih dari cukup ya. Baik yang di luar maupun pas tabletnya kita buka. Paling yang menurut gue agak kebanting itu kamera wide-nya. Karena ketika kita pakai kamera wide dibandingkan dengan kamera utama, itu cukup terasa perbedaannya. Oke, yuk kita sambil jalan lagi.
Jadi so far gue puas sama kameranya ya, flagship level. Dan kalau kita pakai buat main game, itu baterainya bisa sampai 7,5 jam dari full sampai mati. Nah, kalau misalkan buat Zoom meeting, itu bisa sampai 10 jam. Kalau buat streaming ya, kita nonton terus-menerus, itu bisa sampai 25 jam. Dan asiknya lagi, ngecasnya juga cepet. Jadi kalau misalkan kita ngecas pakai kabel, itu 80 watt sekitar 47 menit dari 0 ke 100. Dan kalau kita pakai wireless chargernya, itu kita cuma butuh 75 menit aja dari habis sampai penuh. Cepet ya. Dan biasanya kan kalau pakai wireless charging itu kan panas banget ya nggak sih? Nah, di HP ini panasnya biasa aja. Ditambah, waktu main game pun juga sama. Rasanya itu hangatnya tuh normal-normal aja dan banyak banget flagship yang lebih panas dibandingkan dengan HP ini. Jadi bener-bener pas dipakai tuh nyaman, kenceng, cepet, sempurna lah. Jadi menurut gue yang dipikirin dari HP ini ketika dibikin itu adalah user experience-nya. Karena semakin lama dipakai, itu gue semakin menyenangkan sih. Apalagi ada fitur-fitur yang di beberapa flagship itu udah dihilangin. Kayak misalkan IR blasternya buat jadi remote, itu kan banyak yang dihilangin ya zaman sekarang. Tapi kalian tahu nggak, yang paling lucu dari HP ini apa? Jadi, ColorOS yang dipakai di Oppo Find N5 ini, dia punya namanya O+ Connect. Jadi, kita bisa gunakan HP Android ke MacBook dan iPhone juga tentunya. Jadi, kayak misalkan kita mau AirDrop, itu bisa. Terus mau mirroring, pakai ini juga bisa. Dan nantinya, dia juga bisa pakai Remote Mac Control. Jadi, kayak jenis TeamViewer gitu. Cuma nggak perlu berlangganan, gratis selama kita punya Oppo Find N5 ini. Gimana? Gua jujur semakin lama pakai HP ini semakin happy dan gue seneng banget karena kalau misalkan gue butuh layar besar tinggal gue buka, tapi kalau nggak butuh bisa pakai depannya aja, jadi nggak selalu sering-sering buka. Ditambah baterainya irit sih, itu yang menurut gue dibandingkan dengan HP gue yang sebelumnya itu produktivitas jadi meningkat. Kalau kalian gimana? Udah ada yang beli Oppo Find N5? Coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.